Dengan gelisah, Dyah Pertiwi memandang kakek tua yang mengaku memiliki nama Hariwamsa itu. Kenapa kau memandangiku seperti itu, Nduk? Apa kau pernah bertemu dengan anakku? Kalau pernah, tunjukkan ke arah mana. Aku harus pergi untuk menemukannya dan kemudian membawanya pulang. Istrinya akan melahirkan. Istrinya sangat ingin saat ia melahirkan ditunggui oleh suaminya, Nduk, kata Hariwamsa. Dyah Pertiwi kini menjadi bingung. Ia sangat tahu di mana orang yang bernama Saniscara itu berada. Ia amat tahu bagaimana pula dengan nasibnya. Akan tetapi dengan cara bagaimana ia harus menjelaskan kepada kakek tua itu. Cara macam apa yang bisa ia pilih tanpa harus mengagetkannya. Nama anak Aki Saniscara, Ki? Tanya Dyah Pertiwi. Ya, namanya Saniscara. Risang Saniscara Patriwura, lanjut Dyah Pertiwi. Lelaki tua yang bernama Hariwamsa itu kemudian terkejut. Gadis itu menyebut nama anaknya secara lengkap. Hal itu menjadi pertanda bahwa gadis itu pernah bertemu dengan anaknya. Semula Aki Hariwamsa merasa tidak tahu lagi bagaimana cara melacak jejak dari putranya. Kini pintu yang tertutup rapat baginya itu mendadak menjadi terbuka lebar. Secercah harapan kini telah muncul kembali dalam benaknya. Kau bertemu dengan putraku rupanya. Di mana dia, Nduk? Kemana aku harus pergi untuk bisa menemukannya? Tanya kakek tua itu dengan rasa gugup dan cemas. Dyah Pertiwi kini benar-benar bingung, menceritakan bahwa orang yang dicarinya itu telah tiada karena terbunuh. Jelas adalah bukan pekerjaan yang gampang. Namun membiarkan kakek tua itu kebingungan juga adalah merupakan sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Sebuah kereta kuda yang tengah melintas mencari penumpangnya kini menarik perhatian dari gadis itu. Dyah Pertiwi tidak perlu lagi menimbang untuk memanggilnya. Kusir Dokar yang merasa hari itu penghasilannya kurang dari biasanya kemudian bergegas mendekat. Kusir Dokar itu rupanya mengenal Dyah Pertiwi karena beberapa kali mengantarnya pulang dari berbelanja di pasar. Antar kakek ini untuk mengikutiku, ucap gadis itu. Ke rumahmu, balas Kusir Dokar itu. Tidak, tetapi dekat dengan rumahku. Antar saja, Ki, jawab Dyah Pertiwi. Tanpa banyak bicara, Dyah Pertiwi mempersilahkan Kiai Hariwamsa untuk naik ke kereta kuda yang telah dipesannya. Oleh karena gadis itu membawa kuda sendiri, ia berderap menempatkan diri di depan. Akan kubawa kakek tua ini ke kuburan Kakang Saniscara. Biarlah kuburan itu sendiri yang nanti bercerita apa yang telah menimpanya. Dengan perlahan, Dyah Pertiwi membawa kudanya berderap menyusuri jalan di kota raja yang lapang dan tidak banyak orang yang berlalu lalang. Rupanya jejak peristiwa yang terjadi di alun-alun Bubat masih memberi sisa suasana yang mencekam. Penduduk enggan keluar untuk menunaikan kewajiban mencari nafkah. Pasar juga nampak sepi. Yang terlihat justru para prajurit yang bertugas untuk menjamin keamanan. Dikhawatirkan kaulo yang tengah kecewa dan marah akan melakukan perusakan terhadap berbagai sarana umum. Dyah Pertiwi kini kembali menoleh ke belakang dan terpaksa memperlambat laju kuda yang ditungganginya karena kereta kuda yang ditunggangi oleh Ki Hariwamsa tertinggal agak jauh.
Akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju. Aki Hariwamsa terheran-heran ketika menyadari ia telah dibawa ke tanah pekuburan. Raut wajahnya kini telah mewakili isi hatinya. Kenapa aku dibawa kemari, Nduk? Tanya Aki Hariwamsa dengan cemas. Dyah Pertiwi tidak segera menjawab. Yang ia lakukan adalah mendahului berjalan melintas beberapa nisan, kemudian berhenti pada sebuah nisan. Gadis itu kemudian duduk bersimpuh. Aki Hariwamsa berjalan kini tertatih-tatih. Aki Hariwamsa kemudian berhasil menyusul Dyah Pertiwi meskipun melalui perjuangan yang terasa sangat sulit. Sebenarnya Aki Hariwamsa telah memiliki sebuah dugaan. Jadi ini adalah kuburan dari putraku? Tanya Aki Hariwamsa. Amat berat bagi Dyah Pertiwi untuk mengiyakan pertanyaan itu. Namun Dyah Pertiwi tidak punya pilihan lain kecuali ia mengangguk. Bersamaan dengan itu ia mengisi paru-parunya dengan penuh. Gemetar kini Aki Hariwamsa yang duduk bersimpuh menandai makam anaknya. Setelah menggerayangi tanah di depannya dengan tangan yang buyutan, Aki Hariwamsa meyakini makam itu adalah memang benar makam dari putranya. Mata hatinya melihat jasad yang berbaring di balik gundukan itu adalah Saniscara. Pertiwi tidak berani menyela. Pertiwi hanya memandangi bagaimana kakek tua itu berkomat-kamit sambil dengan tetap gemetar ia mengaduk tanah di depannya. Kau benar, Nduk. Kau benar. Ini adalah memang makam dari anakku. Aku benar-benar lega sekarang, Nduk. Aku telah memperoleh jawaban mengenai hidup atau matinya. Dyah Pertiwi mengulurkan tangannya akan menyentuh pundak Aki Hariwamsa. Namun kemudian ia urungkan niat itu. Mulutnya serasa tidak mau berada dalam kendalinya lagi. Dyah Pertiwi makin terbungkam. Anak gadis dari Pradabasu itu berdiri dan menoleh ke belakang. Dengan isyarat tangannya, ia mempersilakan kusir Dokar itu untuk pergi. Namun ketika ia berputar, pandangan matanya jatuh pada wajah seseorang. Romo, desis gadis itu. Melihat romonya, Dyah Pertiwi merasa menemukan orang yang bisa mewakilinya untuk menjelaskan kepada Aki Hariwamsa apa yang telah menimpa putranya. Siapa orang itu? Tanya romonya dengan berbisik. Kakek tua itu bernama Hariwamsa, Romo. Aku bertemu dengannya di tepi Canggu. Ia menempuh jarak yang jauh untuk dapat bertemu dengan anaknya. Tolong Romo saja yang menjelaskan apa yang telah menimpa pada anaknya. Aku tidak mampu melakukan itu, Romo. Balas Dyah Pertiwi. Pradabasu kini mengangguk perlahan. Sementara itu, serombongan prajurit berkumpul di tanah lapang di depan pintu gerbang Purawaktra. Sejumlah itu pula kuda yang akan mengantarkan mereka pergi. Agaknya para prajurit itu akan menempuh perjalanan panjang, melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh negara. Kuda Swabaya memandang rombongan itu dari bawah pohon beringin. Senopati Kuda Swabaya tidak sendiri. Di sebelahnya berdiri Probosiwi dengan kepala yang menunduk. Kau akan setia menungguku, Probosiwi? Tanya Kuda Swabaya. Probosiwi kini mengangguk. Terima kasih untuk kesetiaan itu. Akan tetapi, jika terjadi sesuatu yang menyebabkan aku tidak bisa kembali, jangan kau tutup pintu hatimu untuk orang lain. Waktu akan terus berjalan, dan kehidupanmu akan terus berjalan. Probosiwi kini tidak kuasa menahan air matanya yang bergulir. Berapa lama Kakang akan pergi?
Tanya Probosiwi. Kuda Swabaya kini menggeleng. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu berapa lama aku pergi. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Dan jika dalam 2 tahun aku tidak kembali, kau boleh menganggap aku telah mati. Probosiwi menunduk dan berusaha keras mengendalikan diri agar supaya kesedihannya jangan sampai berubah menjadi sebuah tangis yang meledak. Sejengkal waktu telah berlalu. Akhirnya perpisahan itu kemudian terjadi. Dengan langkah kaki yang tidak menyisakan keraguan secuil pun, kuda Swabaya meninggalkan Probosiwi. Ia bergabung dengan para prajurit yang lain. Melihat Senopati kuda Swabaya datang, Gagak Bongol melambaikan tangannya meminta kuda Swabaya untuk mendekat. Kau sudah memperoleh apa yang kau inginkan, kuda Swabaya. Kau akan memiliki bekas luka yang menegaskan bahwa kau memang pantas menjadi seorang senopati. Namun aku ingin bukan luka yang kebablasan yang nantinya akan merenggut nyawamu. Aku ingin kau selamat sehingga bisa kembali dan bertemu lagi dengan keluargamu, ucap Gajah Enggon. Kuda Swabaya berdiri tegak. Kau sudah berpamitan dengan ramamu? Tanya Gagak Bongol. Kuda Swabaya kini menggeleng. Kenyataan itu memaksa Pasangguan Gagak Bongol untuk mengerutkan keningnya. Berarti kau juga tidak berpamitan dengan biungmu, lanjut Gagak Bongol. Kuda Swabaya tersenyum, kemudian ia menggeleng. Lalu pada calon istrimu? Kuda Swabaya mengangguk. Jika dalam 2 tahun aku belum kembali, Probosiwi harus melupakanku. Bahkan ia boleh melupakanku kapanpun. Pasangguan Gagak Bongol kini merasa prihatin. Namun ia juga sangat memahami mengapa kuda Swabaya bersikap demikian. Bagaimana dengan Ibu Suridyawiyat? Apa kau tidak berpamitan pula dengan beliau? Juga tidak berpamitan kepada Tuanku Wijaya Rajasa? Tanya Gagak Bongol lagi. Kuda Swabaya kini kembali menggeleng. Siapa aku ini, Paman? Sehingga aku merasa layak untuk berpamitan kepada mereka. Pasangguan Gagak Bongol memegang dagu sambil sebelah tangannya melintang di dada. Dengan demikian, Gagak Bongol mencatat keberangkatan kuda Swabaya untuk melaksanakan tugas negara kali ini tanpa berpamitan kepada Romo dan biungnya. Ibu Suridyawiyat dan suaminya yang ia ketahui memiliki rencana khusus terhadap kuda Swabaya juga tidak tahu. Namun menurut Gagak Bongol, apalah arti seorang prajurit yang tidak pernah berada di medan perang yang sesungguhnya? Sebuah pergolakan di suatu wilayah yang tidak jauh dari Si Junjung telah terjadi dan meminta perhatian dari kota raja. Itulah sebabnya sekelompok prajurit pilihan diberangkatkan. Gagak Bongol yang memiliki kewenangan menunjuk siapa yang harus berangkat memberikan peluang itu pada kuda Swabaya. Baiklah, kalau ada yang bertanya, bahkan Tuan Putri Dyawiyat sekalipun, aku yang akan menjawabnya, kata Gagak Bongol. Seorang prajurit yang memegang genderang menabuhnya dengan berderap perlahan sebagai isyarat agar pasukan yang akan menempuh perjalanan ke Si Junjung itu untuk menyiagakan diri. Dengan cekatan, kuda Swabaya meloncat ke punggung kudanya sebagaimana para prajurit yang lain. Dari atas punggung kudanya, kuda Swabaya mencari-cari, namun yang ia cari tidak nampak. Probosiwi yang semula berada di bawah pohon beringin kini tidak lagi berada di tempatnya. Pemberangkatan pasukan menuju medan perang biasanya dilepas langsung oleh raja. Akan tetapi penghormatan yang demikian tidak terjadi untuk kali ini karena sang Prabu memutuskan mengunci diri dalam biliknya entah sampai kapan. Hati-hati, ucap Pasangguan Gagak Bongol
yang ditujukan kepada kuda Swabaya. Kuda Swabaya membalas dengan lambaian tangannya. Prabu Siwi yang telah bergeser tempat akhirnya tidak kuasa menahan air matanya yang jebol berhamburan. Baginya 2 tahun menunggu perjumpaan kembali dengan kekasih hati sama halnya dengan menunggu sebuah ketidakpastian. Dengan gontai dan lunglai, Prabu Siwi kembali ke istana. Namun Prabu Siwi juga memiliki sebuah keyakinan bahwa kuda Swabaya akan setia kepadanya. Jika ia selamat, ia pasti akan kembali untuk membawanya melanjutkan perjalanan hidup bersama. Sementara itu, Bradabasu yang menghilang beberapa hari kini telah kembali ke rumahnya. Akan tetapi, dari bahasa wajahnya, Dyah Menur melihat Bradabasu masih tetap marah. Jawaban yang ia berikan hanya sepatah 2 patah kata. Namun, dalam setiap kesempatan, Dyah Menur selalu mengajaknya berbicara. Nyai Dyah Menur yang sudah mendapat keterangan siapa Aki Hariwamsa telah menerima kehadiran kakek tua itu dengan ramah. Sebuah bilik telah ia siapkan untuk tamu yang tengah dilanda duka karena kehilangan putranya itu. Aku tidak sabar lagi ingin segera pulang, kata Aki Hariwamsa. Dyah Menur menempatkan diri duduk di sebelah lelaki tua itu. Setidaknya malam ini silakan Aki beristirahat di sini. Lelaki tua itu terlihat sangat gundah. Aku ingin segera memberitahu semua anak dan cucuku, supaya semua tidak terlalu lama berada dalam keadaan yang serba tidak pasti. Perjalananku sangat jauh. Jika aku kalian paksa untuk menginap di sini, maka aku akan semakin lama pergi dari rumah. Bradabasu yang berdiri membelakangi sambil menyapu kegelapan malam kini terlihat berbalik. Kiai Hariwamsa, biarpun malam ini Kiai berangkat pulang, aku yakin dengan kecepatan Kiai dalam berjalan, Kiai baru akan sampai di Japanan setahun lagi. Setidaknya untuk malam ini, silakan Kiai beristirahat. Besok pagi, Kiai akan pulang ke Japanan, tetapi tidak dengan berjalan kaki. Kiai akan pulang naik kereta kuda. Akan aku sewakan kereta kuda agar Kiai bisa kembali dengan cepat. Kiai akan sampai esok hari pula. Pilih mana Kiai? Kiai pulang sekarang, tetapi akan tiba di rumah setahun lagi. Atau Kiai pulang besok, tetapi tiba di rumah sore hari. Kiai Hariwamsa memperlihatkan tangannya kini yang terlihat gemetar. Lalu bagaimana dengan ongkosnya? Tanya kakek tua itu dengan suara yang gemetar. Jangan pikirkan itu, Kiai. Bradabasu tahu diri sebagaimana istrinya yang tidak mungkin lupa bahwa kematian Saniscara adalah karena berusaha menyelamatkan anaknya. Utang yang terjadi adalah jenis utang yang tidak mungkin bisa dibalas. Utang uang bisa dibayar lunas, namun bagaimana dengan utang nyawa akan dibayar dengan menggunakan apa? Untuk menebus keadaan yang demikian, Dyah Menur dan anak gadisnya kini segera menyibukkan diri di dapur. Mereka mempersiapkan makan malam untuk tamunya itu. Seekor ayam yang paling gemuk telah disembelih. Ketika Dyah Menur sibuk memotong-motong daging ayam itu, Dyah Pertiwi juga sibuk menyiapkan bumbunya. Seiring dengan malam yang kian menukik, Bradabasu menyimak suara tua yang keluar dari mulut Kiai Hariwamsa. Kakek tua yang tengah dililit duka itu memutar tasbih di tangan kanannya. Dari mulutnya bergetar mantra-mantra doa yang didendangkan dengan penuh penghayatan. Dari mantra-mantra doa itulah Bradabasu bisa mengenali kakek tua itu tentulah beragama Hindu. Dalam kesedihan suwarna,
Pradabasu kembali teringat kepada sang Prajaka yang juga telah tiada. Selama ini Pradabasu bagai merasa gila karena kepergian dari putranya itu. Akhirnya sang Prajaka memang berhasil ditemukan. Namun apalah arti pertemuan itu jika sang Prajaka telah dalam keadaan mati? Apalagi mati yang dialami oleh sang Prajaka terjadi dengan perantaraan tangannya. Pradabasulah yang telah melepas anak panah yang menyebabkan sang Prajaka terjengkang. Ger Prajaka, maafkan ramamu ini, Le. Aku telah berusaha untuk memahami keadaanmu. Namun hingga setua ini, aku tetap tidak memahami apapun. Pradabasu yang tengah memperhatikan malam itu kemudian mendongak ketika telinganya yang masih tajam menangkap suara derap kuda. Ketika kecepatan kuda itu melambat dan makin dekat dengan rumahnya, kuda itu akhirnya berbelok memasuki pekarangan rumahnya. Dengan sangat mudah, Pradabasu dapat mengenali siapa yang datang malam itu. Akan tetapi, Pradabasu tidak terlalu bersemangat untuk menyambutnya. Kanuruan Gajah Enggon yang kini telah meloncat turun dengan segera menambatkan kudanya pada pohon sawo yang tumbuh di halaman. Tanpa banyak bicara, Gajah Enggon menempatkan diri duduk di sebelah tuan rumahnya. Meskipun agak terlambat, aku menyampaikan belasungkawa. Terima kasih. Duka memang selalu terjadi ketika kita kehilangan. Hal yang sama saat ini sedang dirasakan segenap rakyat Mojopahit. Kalau mungkin, aku sebenarnya ingin menyampaikan sebuah hal yang sama pada Sang Prabu. Aku bisa mengukur seberapa dalam duka yang dialami Sang Prabu beserta segenap kerabat istana. Gajah Enggon mengangguk sambil memperhatikan suasana di sekitarnya. Dari atap rumah nampak asap tipis yang mengepul. Masih ada yang di pawon? Tanya Gajah Enggon. Istriku sedang memasak. Karena saat ini sedang ada tamu. Jawab Pradabasu. Siapa? Setelah menimbang, Pradabasu akhirnya sampai pada pilihan untuk tidak perlu menceritakan siapa tamunya itu. Jika diceritakan, pasti akan merembet kemana-mana, bisa merembet ke anaknya yang telah tiada. Pradabasu berpendapat bagaimana sang Prajaka bisa terlibat dalam persoalan antara Sunda Galuh dengan Mojopahit. Biarlah kematian yang telah terjadi itu menyembunyikan peran dari sang Prajaka. Kerabat istriku, urusan penting apa yang kau bawa malam ini, Gajah Enggon? Pertanyaan yang langsung menohok pada pokok persoalan itu memaksa Gajah Enggon untuk mempersiapkan diri. Aku membawa tugas yang harus kusampaikan kepadamu, kata Gajah Enggon. Pradabasu menduga-duga, tetapi tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya. Tuan Putri Diawiyat menitipkan pesan untuk aku sampaikan kepadamu. Beliau akan berkunjung kemari, kata Gajah Enggon. Pradabasu terkejut, alisnya kini sontak mencuat. Tangannya yang sering buyutan kini mulai menari. Gusti Putri akan kemari, balas Pradabasu. Gajah Enggon tidak memperhatikan pertanyaan itu. Perhatiannya lebih tertuju pada tangan Pradabasu yang bergerak tanpa kendali. Kenapa tanganmu itu? Pradabasu memejamkan mata, berusaha untuk menguasai dirinya. Namun tangan kanannya masih tetap saja bergetar meskipun tidak sekuat sebelumnya. Aku sudah tua, jawab Pradabasu dengan lemah. Jangan lupa, aku lebih tua darimu, ucap Gajah Enggon. Pradabasu berusaha tertawa. Pradabasu menyadari bahwa buyutan
memang sering melanda pada orang yang sudah tua. Namun ia sulit memahami mengapa keadaan yang tidak terkendali itu sering saja menyinggahinya. Anehnya, ketika perhatiannya tengah terpusat sepenuhnya, misalnya ketika sedang mengarahkan anak panah dan membidikan pisau, buyutan itu lenyap entah kemana. Buyutan itu tidak menyebabkan kemampuan bidinya menjadi lenyap. Pradabasu kini menyilangkan tangan dalam sedekap pada dadanya. Gusti Dyahuyat akan mengunjungi rumahku. Gajah Henggon saling melekatkan kedua telapak tangannya. Benar, tetapi berhasil aku cegah. Aku telah menyampaikan kepada Gusti Putri bahwa tidak seharusnya beliau yang datang mengunjungimu. Aku mengusulkan agar kau yang datang untuk menghadap. Pradabasu yang semula bersedekap kini melepas tangan kirinya lalu menggerayangi pipi, dagu dan lehernya. Ia akan tersenyum, tetapi segera ia batalkan. Pradabasu akhirnya menyeringai. Gajah Henggon kini membaca pergolakan itu. Kenapa tidak kau restui anakmu menjalin hubungan dengan calon yang ditawarkan oleh Gusti Putri? Kau juga tahu itu. Aku sudah tahu semuanya. Anakmu telah menceritakan bagaimana kau tidak senang pada anugerah kenaikan pangkat yang diterimanya. Ia juga menceritakan ketidaksetujuanmu pada gadis yang disukainya. Ada apa denganmu, Pradabasu? Pradabasu menghirup tarikan nafas amat panjang. Serasa udara yang mengalir itu masih belum cukup untuk memuaskan paru-parunya. Tiba-tiba saja Gajah Henggon kini tertawa. Selama ini aku merasa mengenalmu. Rupanya aku masih belum mengenalmu. Masih ada saja sisi-sisi yang mengagetkan. Dulu, ketika kau memutuskan untuk mundur dari pasukan Bayangkara sebagai bentuk unjuk rasamu, aku terkaget-kaget. Namun meskipun terkejut, aku masih bisa memahami latar belakang perasaanmu. Kau sampaikan unjuk rasamu saat itu dalam rangka membela Maeso Kingkin yang ternyata adalah adik iparmu. Gajah Henggon kini memandang Pradabasu tanpa berkedip. Dalam bayangan gelap malam, Pradabasu membalas tatapan itu juga dengan tanpa berkedip. Kali ini, tidak saja aku merasa kaget, aku juga mengalami kesulitan untuk memahami alasanmu. Rupanya kau cemburu, lanjut Gajah Henggon. Gajah Henggon masih akan melanjutkan kata-katanya, akan tetapi Pradabasu segera mengangkat tangannya, memotong agar Gajah Henggon tidak melanjutkan ucapannya. Gajah Henggon segera menempatkan diri menunggu. Hanya saja meskipun telah beberapa saat ditunggu, Pradabasu tetap tidak bersuara. Pradabasu telah mengubah diri menjadi patung raksasa hasil karya Prajaka yang kini dipasang sebagai penghias pintu gerbang Purwaktara. Sikap Pradabasu itu mengingatkan Gajah Henggon pada sebuah pembicaraan yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Apa yang menyebabkan kamu tersenyum, Kakang? Tanya Pradabasu. Gajah Henggon segera membuang senyumnya. Aku hanya ingat pada apa yang pernah kau ceritakan. Kau membeku semacam itu, mengingatkanku pada Kupala di Purwaktara yang akan turun menari jika mendengar tetabuhan gamelan. Pradabasu kini mencair, tawanya kini agak terlihat berderai. Akan tetapi sejenak kemudian kedua laki-laki itu terdiam. Pradabasu tidak mampu menutupi rasa gelisahnya. Gajah Henggon kini menyentuh lengannya. Kenapa kau bersikap demikian, Pradabasu? Benarkah apa yang kau lakukan itu karena kau merasa cemburu? Kau tidak suka jika sampai istrimu bertemu dengan tuanku Kudamerta. Cobalah kau jujur pada dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Pertanyaan itu menyulitkan Pradabasu
dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam memejamkan mata, Pradabasu berusaha untuk menemukan jawabannya. Pradabasu kini menghela tarikan napas sangat panjang ketika ia membuka matanya kembali. "Sejujurnya aku merasa tidak suka," kata Pradabasu. Gajah Henggon kini mengerutkan kening. Tanpa menoleh, ia kemudian melirik. "Merasa tidak suka di bagian mana?" tanya Gajah Henggon. Pradabasu menekuk jari jemarinya hingga menimbulkan suara yang seperti patah. "Aku bukan orang bodoh yang tidak bisa menerka apa yang terjadi. Kenaikan pangkat berlebihan yang diperoleh oleh kuda Swabaya jelas berasal dari campur tangan suami Diawiyat. Dengan demikian, aku mengambil kesimpulan, rahasia yang selama ini terpendam rupanya telah terbongkar. Aku menduga hal itu terjadi bersamaan dengan kematian Emban Prabarasmi. Emban itulah yang telah membocorkannya," kata Pradabasu. Gajah Henggon yang duduk di sebelah Pradabasu kemudian bangkit dan berjalan mondar-mandir. "Lalu apa keberatanmu? Rasa cemburumu itu berlebihan, Pradabasu. Dia Menur kini telah menjadi istrimu, bahkan telah memberimu seorang anak. Andai kata terjadi pertemuan antara istrimu dengan tuanku Kudamerta, hal itu tidak akan mengubah apapun. Dia Menur akan tetap menjadi istrimu. Jangan apa yang sedang bergumul dalam benakmu itu menyebabkan kuda Swabaya yang tidak tahu apa-apa menjadi korbannya, Pradabasu." Wajah Pradabasu kini menebal. "Kenaikan pangkat yang diterima kuda Swabaya itu berlebihan. Apa kau tidak melihat? Suami Gusti Putri Diawiyat itu telah masuk ke dalam rumah tanggaku. Kuda Swabaya itu anakku. Aku tidak suka Kudamerta menganggap kuda Swabaya sebagai anaknya. Sejak kecil, Swabaya dan ibunya telah dibuang. Aku yang melindungi mereka. Kini tiba-tiba Kudamerta menganggap punya hak untuk berbuat apapun di wilayah rumah tanggaku," ucap Pradabasu. "Jadi kau beranggapan kuda Swabaya masih belum layak menyandang pangkatnya itu?" tanya Gajah Henggon. Pradabasu kini tersenyum dengan getir. "Kau sendiri tahu apa kuda Swabaya pantas berada di antara mereka yang menyandang pangkat Senopati?" Gajah Henggon kini tertawa datar. "Itu jika diukur dari medan perang macam apa saja yang pernah dialaminya, diukur dari berapa jumlah bekas luka yang dimilikinya," kata Gajah Henggon. Pradabasu rupanya punya jawaban yang tegas. "Ya." Gajah Henggon kini kembali menghela tarikan napas panjang. "Kasihan kuda Swabaya. Ia terlahir dari perkawinan Dia Menur dengan Raden Kudamerta. Itu bukan kesalahannya. Kini ia berada di simpang jalan. Itu juga bukan kesalahannya. Ketika bocah itu merasa telah menemukan gadis yang sesuai, tetapi kau tidak merestui. Sebenarnya, ia boleh bertanya, apa salahnya hingga harus dihalangi untuk mendapatkan haknya?" Pradabasu kini mulai meradang. "Aku tidak suka Kudamerta ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Tidak hanya dalam kenaikan pangkat yang berlebihan itu. Kudamerta bahkan ikut campur dalam menentukan jodoh dari putraku. Apa hak Kudamerta melakukan itu?" Gajah Henggon kini tertawa datar. "Sebenarnya, apa salahnya kalau kuda Swabaya suka kepada Probosiwi?" tanya Gajah Henggon. Pradabasu kini merasa dadanya menjadi sesak. "Aku tidak akan merestui perjodohan dalam bentuk apapun yang berasal dari Kudamerta. Bahkan jika perlu, kuda Swabaya harus mundur dari keprajuritan." Gajah Henggon tidak mampu mencegah keinginannya
untuk menggeleng-gelengkan kepala. "Sayang sekali keinginanmu itu terlambat," kata Gajah Enggon. Pradabasu merasa aneh dan kemudian ia menoleh. "Apa yang terlambat?" tanya Pradabasu. "Kau memiliki hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Namun rupanya kuda Swabaya memiliki hati yang lebih keras lagi. Ia merasa telah menerima pelecehan dari romonya sendiri. Dan ia menjawab pelecehan itu dengan mengacungkan jari saat ada tawaran pemberangkatan pasukan menuju ke Si Junjung. Saat ini, di sana sedang terjadi pemberontakan yang dibayang-bayangi oleh kekuatan Tartar. Anakmu terpilih, dan ia sudah berangkat." Berubah lebih tebal kini wajah Pradabasu. Berita dari Gajah Enggon itu telah benar-benar membuatnya terkejut. "Kapan ia berangkat?" tanya Pradabasu. "Siang tadi. Kuda Swabaya tidak ingin ada orang yang meragukan pangkat yang dimilikinya. Kelak, kuda Swabaya akan pulang membawa sebuah luka yang melintang. Dan luka itu akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa ia benar-benar pantas menjadi seorang senopati. Namun, mungkin juga ia tidak akan pulang karena gugur di medan pertempuran. Di wilayah yang sedang bergolak itu, hadir armada tempur dari Tartar yang selalu saja berusaha menyelinap dan mencari kesempatan. Kita semua tahu bagaimana sepak terjang pasukan Tartar dan seberapa besar kekuatannya. Meskipun Pradabasu adalah seorang prajurit, meskipun ia sadar bahwa setiap prajurit harus siap menghadapi kemungkinan yang terburuk, Pradabasu tidak mampu mencegah munculnya rasa gelisah. Dengan membaca gambaran yang diberikan oleh Gajah Enggon, Pradabasu bisa mengukur medan pertempuran yang akan dihadapi oleh anaknya itu adalah merupakan medan pertempuran yang sangat berat. "Pradabasu, ketika masih bocah, kuda Swabaya memang adalah milikmu. Ia harus menurut pada apapun katamu. Namun saat sudah dewasa, kuda Swabaya telah menjelma menjadi dirinya sendiri. Ia berhak menentukan pilihannya sendiri. Kau akan menanggung beban yang berat di sisa hidupmu karena telah menghalangi keinginannya untuk meraih gadis impiannya. Kau pernah muda, Pradabasu. Bahkan kau membutuhkan waktu yang amat panjang untuk bisa memiliki perempuan yang kau inginkan. Dengan menggunakan tolak ukur itu, cobalah kau bandingkan dirimu dengan anakmu kuda Swabaya. Kenapa kau justru menjadi penghambat hasrat dan cintanya kepada gadis yang telah menjadi pilihannya? Terbungkam kini mulut Pradabasu. Ia tidak bisa berbicara lagi. Pradabasu belum juga bersuara hingga Kanuruan Gajah Enggon berpamitan pulang. Berita yang diterimanya sangat amat menyita perhatiannya. Pradabasu tidak tahu bagaimana cara membagi warta itu kepada istrinya yang kemudian menyusul ke halaman ditemui oleh Dyah Pertiwi. "Siapa tamunya tadi, Romo?" tanya Dyah Pertiwi. Pradabasu tidak segera menjawab. Melihat itu, Dyah Pertiwi tahu romonya tengah dililit sebuah kekalutan. Dyah Pertiwi segera duduk di sebelah romonya. "Siapa, Romo?" ulang Dyah Pertiwi. Pradabasu bergegas meraih pundak dari anaknya. Dengan jari yang mendadak buyutan, Pradabasu kemudian memeluk. "Yang datang adalah pamanmu, Gajah Enggon. Ia membawa sebuah berita mengenai kuda Swabaya." Dyah Menur kini segera mencuatkan alisnya. "Berita apa, Kakang?" tanya Dyah Menur. Meskipun berat dirasakan oleh Pradabasu, berita keberangkatan kuda Swabaya itu memang harus disampaikan kepada istri dan anaknya.